Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Kita akan membahas sebuah cuplikan yang cukup menarik di mana ada seorang host yang cerdas yang mempertanyakan kepada tim hukum Roy Suryo kalau memang berani, kalau memang tidak takut, kalau memang kenapa demi hukum, kenapa minta agar supaya penyidikan dihentikan? Ya, kita sama-sama saksikan teman-teman. Ikuti kasus ini, ketika ada demi hukum, kenapa nggak diselesaikan sampai ke pengadilan, terus dibuktikan tuh ijazah asli atau palsu kan gitu? Poin C-nya 2C, pasal 2C, penyidikan Nggak mungkin Aiman seperti itu teman-teman. dihentikan demi hukum. Oke. Bukan karena daluarsa, bukan karena meninggalnya yang bersangkutan, Oke. bukan karena kurangnya alat bukti, tapi dihentikan demi hukum. Artinya benar-benar itu beralasan hukum, tidak bisa diganggu Nah, gugat. alasan hukumnya yang kayak gimana sih? Itu Alasan hukumnya yang kayak gimana? Kan demi hukum. Alasan hukumnya yang seperti apa, Bang Jamada? dokumennya seperti tadi undang-undang dong, satu KUHP yang itu, KUHP 20. Ya, KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2005. Oke. Ya, kemudian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 31 2014. Karena beliau ini sudah diterima sebagai saksi dulu di Bareskrim. Loh, kok sekarang ditersangkakan? Oke. Jika dihubungkan dengan laporan Pak Jokowi tanggal 30 April, padahal di Bareskrim itu baru dihentikan penyidikannya 22 Mei tahun 2005. Nggak, kalau Ilmiah. saya yang mengikuti kasus ini, ketika ada demi hukum, kenapa nggak diselesaikan sampai ke pengadilan, terus dibuktikan tuh ijazah asli atau palsu kan gitu? Nah, Itu namanya Pengadilannya upaya. tidak membuktikan ijazahnya, jangan Iya, salah. betul. Oke. Ada yang mau bohong di situ. Saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu Iya, kan. iya, iya. Orangnya udah terbiasa bohong. Oke, Tambahkan Mas Roy. Ini kasus adalah aduan yang menjadi laporan yang dilakukan oleh Bapak Pak Ya. Jokowi. Ya. Gak ada urusan, gak ada urusan. Jadi silakan aja, saya hargai, ya kan. Tetapi yang saya mau sampaikan, beliau menyampaikan ada pencemaran nama baik dan fitnah yang menggunakan informasi teknologi juga. Maka masuklah pasal 32, 35, 310, 311. Kira-kira gitu, 27A dan sebagainya. Ya. Sehingga yang mau saya sampaikan, ini sudah diperiksa semua. Saya mau luruskan, kemarin sudah P19, artinya dilimpah. Kemudian di dalam P19 menyampaikan ada yang perlu dilengkapin. Oke. Termasuk Bapak pun dimintai keterangan. Ya. Oke. Kurang lebih sekitar 2,5 jam lebih. Di Polres Solo. Di Polres Solo, Polresta Solo, seperti itu. Di dalam situ disampaikan, dipertanyakan, saya mau menyambung tadi. Pertanyakan, itu menyatakan jaksa menanyakan lagi. Karena ada kemarin restoratif justice kan. Bagaimana nih? Bapak mau memanfaatkan ini enggak begitu? Nah, ini bukan. Bagaimana ini? Apakah ini benar? Benar. Apakah terlapornya si A, si B, si C? Benar. Oke. Kita lanjut. seru nggak teman-teman? Mendengarkan cerita itu soal P19 dan P20, P21 teman-teman. Itu membuat mereka makin ketar-ketir. Kapan ya P21? Saya dengar-dengar dari kepolisian mereka mengatakan bahwa kepolisian akan membawa bukti beserta dengan para tersangkanya. Pak, emang mereka barang? Tapi itulah tugas kepolisian kita ya. Kita harus salut proses sekalipun panjang, tapi kita nikmati prosesnya teman-teman. Apalagi. Iya. Oh ini tadi ya, host sentil Roy Suryo, ada orang lain kasusnya dihentikan tapi masih belagu. Ini host dari TV One ini lain daripada yang lain, gak mungkin si Aiman seperti ini teman-teman. Enggak, iya. Pertanyaan saya itu menyambung pernyataannya Mas Roy. Ada ya orang mau minta dihentikan, tapi masih belagu kayaknya gitu loh misalnya. Nah, tanggapan Anda gimana tuh? Bukan belagu, kita gitu. Wah, saya sih gampang aja kalau bilang itu artinya sontoloyo. Oh gitu. Iyalah. Nih ya, RJ, Restoratif Justice itu kan adalah kunci untuk keluar dari permasalahan yang dibuat itu. Itu KUHP-nya yang baru kan mengatakan itu. Ya kalau kita lihat ya, yang namanya gelar perkara khusus, yang tinggal satu lagi nih, exit point buat mereka, pra-peradilan. Tapi pra-peradilan mereka nggak berani untuk itu, ya kan? Karena ini kan jalan tol nih, kalau pra-peradilan artinya ya. Iya. Nah, jadi bagaimana ya ini mereka ini ya membuatlah suatu gerakan-gerakan yang menurut saya itu gerakan yang absurd lah. Ya minta yang namanya SP3 ya, yang dalilnya nggak jelas seperti apa.
dan kemudian dengan tinggi hati, gue nggak mau minta maaf, Pak Jokowi harus minta maaf sama gue. Lu siapa? Kan begitu. Tapi Anda tadi menyimak nggak pernyataan Pak Jokowi loh tadi? Apa pernyataannya? Kalau saya sih Nah. melihatnya ya. Ini jangan-jangan Joman Nusantara Bersatu aja yang ngotot pengen terus dilanjutkan. Jadi Pak Pak Del, Jokowi kalau misalnya itikadnya baik mau maafin atau mungkin mau menghentikan, ya hentikan bisa lah. gini Pak Del, ya kalau kita bicara hablum minan nasnya, Pak Jokowi itu terima maaf itu, ya nggak ada masalah, ya mau diminta atau tidak diminta sudah dimaafkan. Tapi kan jelas yang namanya proses hukum itu sudah berjalan, dan Pak Jokowi sebetulnya membutuhkan itu ruang publik. Yaitu pengadilan untuk membuktikan bahwa dia ini Makanya datang ke ijazahnya Solo. dia ini sah Kalau mau ya datang atau ke tidak Solo sah, kemarin. asli atau dia Nggak tidak asli. berani dia langsung. Karena yang menentukan itu adalah pengadilan. Oke. Ya. Jadi kita ikuti saja jalur itu. Nah, sekarang sudah P19 ya kan? Ya sudah dipenuhi apa yang P19 itu artinya Anda tahu kan, dikembalikan ke penyidik. ada 3 poin di dalam sana itu tidak substansi, ya hanya melengkapi. Dan ini tahulah, ini kan taktik di kejaksaan Melengkapi lah kok untuk ditanya itu. lagi semua. Ya, artinya begini, ya biar tidak ada celah-celah sedikit pun dari mereka, biar bagaimanapun kejaksaan itu adalah sebagai yang nantinya ya pengganti lawyer di sana, ya kan Yang berhadapan bertarung dengan di persidangan itulah. mereka sebagai yang bertarung di persidangan dan mereka tuh harus paham betul. Harus firm. Ya dari A sampai Z-nya Ya, mereka harus betul, paham. betul. Ya kan? Nah, Roy tapi Suryo kejaksaan seperti menyatakan- apa juga harus paham. dia. Kejaksaan menyatakan ini belum lengkap masalahnya, apa yang mau diperjuangkan di Makanya gue pengadilan. bilang sekarang Bukan hanya Del. belum lengkap, Mas. Apa Ya, dong? itu udah lengkap Del. Gimana lengkap? Katanya sudah 709 bukti. 120 sekian apa saksi. Oke. 22 ahli. Kok bisa nggak lengkap? Ini Sri Mulat saja ini berarti kan ya kan gue bilang dari tadi. Oke, Artinya oke. begini, ini adalah taktik dari kejaksaan. Tidak pernah ada yang suatu kasus itu langsung Ini nggak baca survei. Apalagi ini namanya Nggak baca atensi data. publik yang Baca mengundang dong begitu data di besar. kejaksaan. Dan ingat, Baca dong mereka data di belum kejaksaan. ada yang namanya saksi ahlinya yang diperiksa. Pada saat itu dimasukkan ke kejaksaan pertama. Sekarang mereka sudah Baru, diperiksa. baru. Ya, klaster 1 sudah diperiksa. Ya kan? oke. Artinya sudah komplit dong. Oke. Ya tinggal Sekarang- tunggu tanggal mainnya. sekarang P21 siapa yang itu salah? akan terjadi pelimpahan berkas. Bener ya? akan Segera. Oke. Betul menarik gitu. Ini pasti akan Ya, semua sudah dilengkapi oleh penyidik, teman-teman. Pak Jokowi sudah dimintai keterangan untuk melengkapi. Ahli-ahli yang dimasukkan oleh Roy Suryo, CS, teman-teman, sudah dimintai keterangan oleh kepolisian, oleh penyidik. Sudah lengkap. Ketika itu dikembalikan, tidak ada alasan lagi untuk P19, P21. Dan ketika P21, aku tadi buat survei, teman-teman ya. Mana yang pengen paling kalian ditahan lebih dulu? Roy, Rismon, Tifa. Dan kebanyakan 90% menjawab ketiganya. Kok ketiganya? Iya bang, kami sudah menantikan terlalu lama untuk mereka ditahan katanya. Anyway teman-teman, ini dia ya. Ada tuh kader PDP ya. Yang siapa itu, Novi Bule mengatakan Jokodo katanya ditolak di Makassar. Kalian lihat kan mulut mereka yang menyebut Pak Jokowi. Sebegitu sakit hati dan bencinya kepada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi dia panggil dengan nama Jokodok. Apakah pandangan orang-orang di dalam partai itu sedemikian rendahnya memandang seorang Pak Jokowi itu sedemikian sakit hatinya kepada Pak Jokowi sehingga memanggil Presiden ke-7 Republik Indonesia dengan panggilan Jokodok, teman-teman. Aku ada videonya tapi aku nggak etis untuk aku putarkan. Dia bilang Jokodok katanya ditolak di Makassar waktu berkunjung, padahal nyatanya hanya 4 atau 10 ekor yang menghadang. Biasalah ya. Ya bisa jadi, jangan-jangan mereka yang kerahkan 10 orang tolak Jokowi dan kemudian mereka yang mengangkat. Jokowi ditolak masyarakat Makassar padahal yang tolak cuma 10 ekor. Teman-temannya. Ini dia Pak Jokowi ya. Meski sedang berpuasa, Presiden ke-7 Joko Widodo tetap mengikuti kegiatan Bloomberg New Economy Forum di India. The honor, you must be honest that for many countries, your AI sovereignty is unrealistic. Really, it is not teman-teman ya. realistic. Because we know that
the country like US still depends on global chip supply. That was all about because everyone was a tech company, but I'm not a tech company too. So when we have this data that we're working with, that's the bound that we are that we see using Toko-toko yang bergabung saat private breakfast. We must redefine our strategy to get better income, to get better economic growth, to get better life for the people. And for the next Bloomberg New Economic Forum in October, my suggestion is we should bring topics about AI for economy, AI for Keren ya. Di Indonesia mereka mengatakan Jokowi seperti ini, seperti itu, difitnah, dituduh habis-habisan, tidak dihormati. Tapi coba kalian lihat Pak Jokowi, perannya itu begitu sangat diperhitungkan oleh dunia, teman-teman ya. Sarannya, ya, masukannya itu sangat-sangat didengarkan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Luar biasa, teman-teman. Menurut saya, Ahmad Hozainuddin dalam suatu stasiun TV nasional kan saya katakan, tipikal orang ini adalah tipikal orang bukan seorang pengacara. Dia adalah tipikal seorang provokator. Dan tidak ingin melihat kliennya ini bebas. Ya kan? Fungsi pengacara memang adalah membebaskan kliennya dari segala tuntutan. Apa caranya? Ya kan, persuasif, ya kan? Ada celah hukum itu untuk bisa berdamai. Kan digunakan itu bukan untuk ngajain perang. Gitu loh. Kalau mau perang mendingan kamu aja yang bikin, gitu kan? Jangan kau suruh misalnya klienmu. Makanya saya melihat ya bahwa dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Ahmad Hozainuddin tidak ada satupun, saya nggak tahu, koreksi kalau salah ya, tidak ada satupun kliennya yang tidak masuk penjara. Karena caranya seperti itu. Yang saya tahu pengacara itu membantu, ya mati lagi teman-teman kamera saya, mohon maaf ya. Selalu kenapa ya, kalau bahas soal Ahmad Hozainuddin, kamera saya selalu mati teman-teman. Saya perbaiki sebentar ya. Saya tahu itu pengacara, seorang pengacara itu membantu untuk masyarakat, sebentar ya, membantu untuk kliennya itu terbebas dari jerat hukum, teman-teman. Itu loh, sedang klienmu pengen terus kamu jebak misalnya, kita kan menang gini-gini. Kan itu pertanyaan gitu. Menurut saya Ahmad Hozainuddin dalam suatu stasiun TV nasional kan saya katakan, tipikal orang. Oke teman-teman ya, jadi ya seperti itulah video yang bisa kita bahas. Jadi jarang-jarang misalnya kita membahas tadi yang pertama ya, hostnya yang benar-benar itu seimbang ya. Itulah yang sebenarnya harus ditampilkan kepada masyarakat. Tapi anyway teman-teman, ngomong-ngomong, sepertinya media mainstream tidak mau mengangkat soal ijazah Rizmon Sianipar yang dilaporkan diduga palsu. Tapi kenapa soal itu kan adalah berita besar, di mana orang selama ini mereka undang terus untuk menyatakan memperbesar keseluruhan soal ijazah Pak Jokowi. Ya ketika kebenaran ditemukan atas dirinya, mereka tidak mau mengangkat berita itu. Seolah-olah jangan dibahas. Nanti ya sumber rating kita akan tidak ditonton lagi oleh masyarakat kalau kebenaran terbongkar. Itulah yang terjadi, fakta yang bisa kita lihat teman-teman ya. Bang Bill melaporkan Rizmon Sianipar karena kebenaran. Mereka tidak mau bahas itu teman-teman. Ada apa? Why? Kenapa media mainstream kita seperti itu? Makanya butuh YouTuber Nusantara untuk menyampaikan informasi seterang benderangnya kepada masyarakat. Ya, inilah zaman sekarang teman-teman ya. Ketika media mainstream memilih untuk mengangkat sebuah isu, sebuah kebohongan, maka itu akan semakin besar. Dan ya itulah yang terjadi faktanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless.